tidak perlu berlama lagi, kita akan menyimak pemaparan dan juga penjelasan umum materi O2SN jenjang SD MI sederajat yang akan disampaikan oleh bapak-bapak narasumber dari masing-masing cabang olahraga. Untuk pemaparan pertama, kita akan menyimak paparan juga penjelasan umum terkait dengan atletik yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Yono dari Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI. Kepada Bapak Umar kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Zoom untuk sosialisasi, kami dari cabang olahraga atletik akan menyampaikan paparan terkait dengan mekanisme perlombaan atletik dan secara rinci akan disampaikan oleh Bapak Fauzan. Dipersilahkan. Baik, suaranya terdengar jelas? Boleh sedikit lebih besar lagi Pak suaranya? Cek, satu dong. Oke, naik. Ya. Kurang dekat Pak suaranya tadi. Satu dua. Kurang. Oke. Satu dua. Oke, baik, silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kami dari perwakilan dari PB PASI ingin menjelaskan atau mensosialisasikan terkait pedoman untuk jenjang SD, MI, dan sederajat O2SN tahun 2026. Baik, untuk nomor lomba yang akan diperlombakan untuk atletik pada jenjang SD tahun 2026 masih tetap sama, yaitu Kids Atletik dengan nomor lomba Kanga Escape dan Formula One. Yang pertama, kita akan bahas Kanga Escape. Kanga Escape lari bolak-balik dengan kombinasi gawang dan sprint tanpa gawang. Prosedurnya yaitu 2 lintasan untuk tiap tim. Setiap tim terdiri atas 2 orang. Peserta berdiri dengan memegang gelang raja. Peserta pertama memulai dari posisi berdiri. Setelah aba-aba mulai, peserta berlari melewati 4 buah gawang sepanjang 40 meter. Lalu, peserta memutari tiang bendera, kemudian lari lurus tanpa gawang. Sampai di ujung lintasan, peserta pertama memberikan gelang raja, gelang diberikan di belakang tiang bendera. Kepada peserta kedua. Selanjutnya, melakukan lari yang sama seperti peserta pertama. Catatan, waktu diambil. Cek. Oke, headset aja. Pakai headset aja. Udah disiapin. Panik udah dikasih. Cek, terdengar? Catatan, waktu diambil sejak start sampai peserta kedua masuk finish. Gelang raja atau gelang estafet dibawa dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri dan diberikan kepada pelari selanjutnya yang menerima juga dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Jadi diperbolehkan untuk bisa menggunakan kedua tangan atau berpindah tangannya. Alat yang digunakan itu ada stopwatch
satu stopwatch tentunya untuk mengambil durasi atau waktu yang ditempuh. Yang berikutnya adalah satu kartu event atau kartu pos untuk mencatat hasil dari prestasi dari masing-masing tim. Berikutnya, 4 buah gawang dengan tinggi 50 cm dengan jarak antar gawang yaitu 6 meter. Berikutnya, 2 tanda atau 2 tongkat tiang bendera untuk ditaruh di ujung masing-masing jarak. Yang berikutnya adalah 1 gelang raja atau gelang estafet yang berbentuk lingkaran. Untuk nomor lomba yang berikutnya adalah Formula One. Deskripsinya adalah jadi ini estafet dengan kombinasi lari sprint, gawang, dan slalom atau zigzag. Prosedur pelaksanaannya, keliling lintasan berjarak kurang lebih 80 meter. Dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang, dan slalom. Bisa lihat di gambar yang di samping kiri. Gelang estafet digunakan sebagai alat perpindahan. Setiap peserta harus memulai dengan roll depan atau roll samping di atas matras. Setiap peserta harus melakukannya di lintasan secara lengkap dan memberikan gelang kepada peserta selanjutnya. Sekali start dapat dilakukan sampai dengan 1-2 tim secara bersama-sama. Penilaian ranking dilakukan dengan melihat waktu yang dicatat setiap tim, demikian juga dengan grup-grup selanjutnya sesuai dengan ranking waktu. Jadi nanti setelah semua grupnya sudah berlari, itu akan di-ranking sesuai dengan waktu tercepat sampai dengan terlambat. Peralatan yang digunakan itu ada 9 buah gawang, lalu 10 tongkat tiang slalom dengan jarak 1 meter tiap tiangnya, lalu 3 buah busa atau matras, 30 kerucut atau penanda untuk masing atau di sekitar lintasan, 1 buah stopwatch untuk mengambil waktu tempuh untuk masing-masing tim, lalu kartu lomba atau belangko lomba untuk mencatat hasil dari prestasi yang ditempuh dari masing-masing tim. Ini persyaratan peserta. Peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada bab 3 buku pedoman pelaksanaan O2SN SD MI sederajat tahun 2026. Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan tingkat provinsi. Bagi peserta yang tidak membawa atau memenuhi persyaratan, tidak berkenankan untuk mengikuti perlombaan. Keabsahan, peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk oleh panitia pada waktu yang telah ditentukan. Peserta yang telah dikatakan sah oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain. Satu kontingen mengirim 1 orang peserta putra dan 1 orang peserta putri. Nah, ini jika masih dalam jenjang seleksi di kabupaten, kecamatan, kabupaten kota, ini diperbolehkan untuk beda sekolah. Tapi kalau bisa tetap satu sekolah supaya chemistry atau perpindahan pada saat pengoperan tongkat itu bisa maksimal. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh nomor lomba kids atletik, yaitu Kanga Escape dan Formula One, 2 nomor tadi yang telah disampaikan. Yang ke-8, belum pernah menjadi juara pada perlombaan tingkat nasional yang diselenggarakan atau direkomendasikan oleh PB Pasi. Lalu ada callroom atau tempat pemanggilan atlet. Atlet berlomba menggunakan seragam baju olahraga yang disiapkan oleh masing-masing tim. Diperkenankan untuk menggunakan sepatu spike dengan jumlah paku maksimal 11. Jadi tidak diwajibkan, ini diperbolehkan tapi tidak diwajibkan. Panjang paku maksimal 9 mm. Atlet berlomba menggunakan 2 nomor bib atau disesuaikan
ketika memang pada tingkat kecamatan, kabupaten, kota disesuaikan minimal 1. Dilarang membawa alat elektronik, handphone, kamera, handy-talkie, dan lain-lain di lapangan untuk para peserta. Dan ini waktu pemanggilan, jadi ada panggilan 1 dan 2, yaitu untuk panggilan pertama itu 30 menit sebelum perlombaan dimulai, dan panggilan kedua dan terakhir yaitu 10 menit. Atlet sudah harus mendekati ke area call room. Sistem perlombaan menggunakan peraturan perlombaan yang digunakan oleh Persatuan Atletik seluruh Indonesia yang telah disesuaikan dengan dan diadopsi dari Persatuan Atletik Internasional, yaitu World Athletics edisi 2026. Perlombaan wajib dilaksanakan menggunakan permukaan lintasan sintetik atau tartan, tidak boleh lintasan tanah atau gravel. Ini pada saat nasional. Untuk jenjang seleksi di tingkat kecamatan, kabupaten, kota disesuaikan dengan kondisi atau lapangan yang ada. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengisi dari peraturan tersebut. Sistem penilaian atau scoring point dan peralatan. Ranking dilakukan berdasarkan waktu. Jadi untuk kids atletik ini satuannya adalah waktu. Tim pemenang adalah tim yang paling cepat menyelesaikan lari di atas memperoleh poin 38. Jika total timnya itu ada 38. Tapi kalau misalkan ada 20, berarti poin teratasnya adalah 20. Disesuaikan dengan jumlah tim yang ikut berlomba. Yang kedua, satu seri atau round dapat dilakukan oleh jumlah tim bersama tergantung dari jumlah tim dan ketersediaan panitia dan jumlah peralatan. Jadi silakan pada saat penseleksian di tingkat kecamatan ataupun wilayah bisa menyesuaikan. Peralatan digunakan sesuai dengan standar PASI atau World Athletics atau POA. Peralatan olahraga anak yang telah disesuaikan dengan kemampuan peserta atlet dan sesuai dengan standar World Athletics. Ya, pada saat seleksi tingkat kecamatan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun yang ada di masing-masing provinsi. Gawang bisa dimodifikasi dengan kardus, yang penting tinggi gawang tersebut bisa terpenuhi, yaitu 50 cm. Peserta diperbolehkan tidak atau menggunakan alas kaki, jadi tadi yang disampaikan boleh tidak mengenakan alas kaki, ataupun boleh menggunakan spike, jadi diperbolehkan. Hasil tim, tiap pos lomba, urutan tim dengan nilai total terbanyak sebagai juara. Jadi dari kedua nomor lomba tersebut, dari Kanga Escape dan Formula One akan ditotal, lalu itu yang ditentukan sebagai juara. Juara, medali, dan piagam penghargaan. Penentuan juara umum untuk kids atletik ditentukan berdasarkan banyaknya perolehan medali yang dikonversi ke dalam scoring point. Scoring point tertinggi dalam tiap nomor ini disesuaikan tadi dengan jumlah tim yang ada. Kalau tingkat provinsi, ini karena kita ada 38 provinsi, jadi tingkat poin tertingginya yaitu 38, turun ke 37, 36, dan seterusnya. Disesuaikan dengan jumlah tim yang ikut berlomba. Secara berurutan ke bawah, sedangkan scoring point terendah dalam setiap poin adalah 1. Juara 1, 2, 3 kids atletik akan diberikan medali emas, perak, dan perunggu, serta piagam penghargaan. Setiap juara 1, 2, 3 per nomor, Kanga Escape dan Formula One hanya akan diberikan piagam penghargaan di setiap nomor perlombaan. Peringkat Peringkat 4 sampai dengan 8 besar piagam penghargaan atau honorable mention. Yang kelima, peserta yang lain akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Nah, ini mungkin nanti di tingkat nasional
juga nanti akan ada uang pembinaan yang diberikan saat untuk juara 1, 2, dan 3. Nah, ini jika ada 2 atlet atau tim yang memperoleh jumlah nilai yang sama untuk setiap posisi dalam perlombaan, maka dinyatakan sebagai hasil sama. Ini di tingkat nasional. Jadi untuk tingkat seleksi, mohon bisa disepakati pada saat technical meeting untuk tidak ada juara kembar, karena pengirimannya tetap hanya 1 putra dan 1 putri untuk ke tingkat nasional. Nah, ini form perlombaannya, jadi nama timnya, waktunya, hasilnya, lalu ranking, lalu poin yang didapat. Untuk Kang Escape dan Formula One ada total dan ranking dari masing-masing tim yang diperoleh. Ini ada formulir pendaftaran, kurang lebih sama dengan yang di web. Mohon nanti bisa diisi catatan waktu mulai dari tingkat kecamatan, lalu sampai dengan tingkat provinsi. Nanti kita akan laksanakan secara luring. Itu penjelasan dari atletik untuk jenjang SD, MI, dan sederajat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan, kita akan sampaikan di akhir oleh moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Umar dan juga Bapak Fauzan atas penjelasannya untuk cabang olahraga atletik. Selanjutnya kita akan menyimak paparan dan juga penjelasan dari cabang olahraga renang yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Vidya Hartono dari Pengurus Besar Aquatic Indonesia. Kepada Bapak Fajar, kami persilakan. Kirim invoice. Hitungannya menit ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin menyampaikan panduan O2SN untuk jenjang SD MI sederajat tahun 2026 khusus cabur renang. Yang pertama untuk kompetisi. Jadi kompetisi agenda dari O2SN untuk hari pertama nanti ada kedatangan dan registrasi. Hari kedua ada pembukaan technical meeting dan uji coba lapangan. Hari ketiga dan keempat untuk perlombaan renang itu sendiri. Hari kelima penutupan dan hari keenam kepulangan. Berikutnya kami akan juga menyampaikan bahwa di ketentuan khusus ya, ini merupakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam event O2SN di tahun 2026 ini. Yang pertama tentunya peserta nanti wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada bab 3 buku pedoman O2SN tahun 2026. Khusus untuk cabur renang nanti pendaftar wajib juga mencantumkan base time, dan tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa nanti akan ada sistem yang juga harus mencantumkan base time atau waktu terbaik dari setiap gaya yang diperlombakan. Yang berikutnya nanti ada 2 nomor yang diikuti setiap peserta ya, nomor perlombanya ini ya, jadi terdiri dari 4 nomor putra dan 4 nomor putri. Nomor putra 50 meter gaya bebas, yang kedua 50 meter gaya dada, 50 meter gaya punggung, dan 50 meter gaya kuku. Sedangkan untuk putri sama, 50 meter gaya bebas, 50 meter gaya dada, 50 meter gaya punggung, dan 50 meter gaya kuku. Jadi total 8 nomor perlombaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya nanti dari setiap dari 4 nomor tersebut, setiap peserta
diperbolehkan mengikuti maksimal 2 nomor. Ya, jadi nanti dapat memilih di antara 4 nomor yang tersedia. Ya, penentuan peserta terbaik, jadi nanti ada jumlah medali emas, perak, perunggu yang diperoleh. Terus berikutnya juga ada persyaratan juga yang ditetapkan bahwa belum pernah juara 1, 2, dan 3 pada kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PB Aquatic Indonesia untuk kategori event kejuaraan nasional akuatik atau kejurnas tahun 2025 untuk cabur renang, dan Indonesia Open Aquatic Championship IOAC nomor perorangan atau individu untuk cabur renang. Yang ketiga adalah belum pernah juara 1, 2, dan 3 pada kejuaraan tingkat internasional ya, kategori event Asia Tenggara, CH, dan juga Asia ya, dan sebagainya. Nanti apabila ada batasan tersebut masih belum dapat menentukan, maka nanti ada formula di Juknis akan diedarkan untuk mengacu pada ketajaman pemecahan rekor ya, secara profesional antara pemecahan dan jarak sebagai parameter. Ini menjadi acuan, dan nanti ada acuan database yang akan digunakan, yaitu database record periode November 2020 sebagai acuan. Baik, selanjutnya nanti sistem perlombaan. Jadi sistem acara perlombaan terdiri dari 2 hari perlombaan, di mana nanti pelaksana perlombaan sendiri akan dilangsungkan langsung final atau time final. Ya, ini susunan acara perlombaan untuk hari pertama, yaitu 50 meter gaya dada putra dan putri. Setelah itu dilaksanakan upacara penghormatan pemenang, dan berikutnya 50 meter gaya kuku putra dan putri. Setelah itu dilaksanakan acara penghormatan pemenang. Sedangkan hari kedua akan digelar yaitu 50 meter gaya punggung putra dan 50 meter gaya punggung putri. Setelah upacara penghormatan pemenang dilanjutkan dengan acara terakhir, yaitu 50 meter gaya bebas putra dan putri dan upacara penghormatan pemenang. Ya, ketentuan nanti ada juga terkait mengenai ketentuan pakaian menyesuaikan. Jadi kita sudah menyepakati dan itu sudah ada di Juknis, ada penyesuaian mengenai pakaian perlombaan. Seperti itu. Ini yang medali yang diperebutkan. Jadi ada 8 nomor, ada 8 emas, 8 perak, dan 8 perunggu, total 24 medali yang diperebutkan. Saya rasa itu dari kami, dari PB Aquatic Indonesia. Kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, dan semua ketentuan teknis secara detail sudah ada di buku panduan yang akan diedarkan dari Kementerian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas paparan dan juga penjelasannya terkait dengan cabang olahraga renang. Selanjutnya kita akan simak juga paparan juga penjelasan dari cabang olahraga bulu tangkis yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri dari Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI. Kepada Bapak Saiful kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara kah? Ya, silakan Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semua Bapak Ibu untuk menjelaskan untuk pedoman O2SN jenjang SD tahun 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis.
Untuk pendahuluan mungkin saya tidak perlu menjelaskan ya karena sudah dijelaskan. Saya langsung ke ketentuan umum aja. Untuk pertandingan dilaksanakan pada tanggal, saya kurang tahu, mungkin nanti dari Pusna akan memberikan info lebih lanjut. Untuk tempat pertandingan masih diinfokan lagi. Untuk pertemuan teknik atau technical meeting, akan ditentukan kemudian pertemuan teknik wajib dihadiri oleh perwakilan kontingen. Hanya akan membahas teknis dan skema pertandingan. Nomor yang dipertandingkan adalah tunggal putra dan tunggal putri. Untuk kota atlet, jumlah atlet setiap provinsi dibatasi jadi hanya satu tunggal putra dan satu tunggal putri. Berikutnya ketentuan khusus. Untuk peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada bab 3 buku pedoman nanti O2SN tahun 2026. Dan ini yang harus ditekankan ya, peraih juara, runner up, dan semifinalis di kejuaraan yang bersifat nasional ya. Ini sirkuit nasional yang diselenggarakan oleh PBPBSI, multi event cabur bulu tangkis, dan kejuaraan internasional tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta. Dan verifikasi data tersebut akan dilakukan setelah penutupan pendaftaran nasional. Jika ternyata peserta pernah menjadi juara, runner up, dan semifinalis dalam kurun waktu 12 bulan berjalan atau dihitung sejak penutupan pendaftaran nasional tahap kedua, maka peserta akan didiskualifikasi dan dapat digantikan dengan ranking bawahnya pada saat seleksi di provinsinya. Setiap peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan tingkat provinsi. Dan keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan. Pemain yang telah disahkan pada technical meeting tidak dapat diganti kembali. Jadi pemain telah disahkan pada technical meeting tidak dapat diganti kembali. Dan ini juga penting, tidak dalam keadaan skorsing dari PBSI Pusat atau Pengprov dan Pemkot atau Pekap. Jadi bagi sekolah yang mempunyai atlet yang tergabung dalam klub resmi PBSI, tolong ditanyakan apa dia dalam masa skorsing apa tidak. Sistem pertandingan, undian atau drawing dilaksanakan pada saat technical meeting menggunakan software Tournament Planner. Unggulan atau seeded ditentukan oleh referee berdasarkan ranking nasional, update 1 minggu sebelum pelaksanaan undian atau drawing. Yang ketiga, pertandingan menggunakan sistem pool atau grup. Pertandingan pada babak penyisihan di dalam pool atau grup dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi. Babak perempat final, semifinal, dan final dilaksanakan dengan sistem gugur. Peraturan permainan menggunakan peraturan BWF atau PBSI dan peserta dianggap telah mengetahui atau memahami. Ini perangkat pertandingannya. Ada tenggat dewan hakim, ada juri, wasit, panitia pelaksana, dan petugas lapangan. Ketentuan bertanding mengacu kepada peraturan PBSI PO 009 tahun 2025 dan peraturan BWF. Ini bisa diakses di www.pbsi.id. Medali yang diperlukan untuk putra 1 emas 1 perak dan semifinalis 2 perunggu. Begitu pula
dengan putri. Baik, selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Saiful atas penjelasannya untuk cabang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya kita akan simak paparan dan juga penjelasan dari cabang olahraga pencak silat yang akan disampaikan oleh Bapak Puji Handoko dari Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia. Kepada Bapak Puji kami persilakan. Pertanyaan nggak ada tulisannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Izin Bapak, suaranya kurang jelas. Belum? Ya. Siap, baik. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencak silat akan menampilkan beberapa poin yang perlu dan sangat diperhatikan, khususnya satu masalah peserta. Peserta yang mewakili untuk tingkat provinsi nanti itu hanya 2 orang, ya. Jadi 1 orang putra dan 1 orang putri. Kalau tahun lalu kita 2 orang putra dan 2 orang putri. Jadi untuk tahun ini kita kembali 1 orang putra dan 1 orang putri. Jadi peserta SD itu kelas 3, 4, dan 5 pada tahun ajaran 2026-2027, kelahiran tanggal 1 Januari 2014. Untuk persyaratan saya kira tadi sudah dijelaskan oleh pembicara terdahulu. Selanjutnya, nomor yang dipertandingkan. Jadi ada 2 nomor yang dipertandingkan. 1, jurus tunggal putra tangan kosong, jurus tunggal putri tangan kosong. Ini yang wajib dilakukan oleh seluruh peserta. Dan mohon perhatian untuk tunggal tangan kosong itu dimulai dari babak penyisian sampai final. Jadi semua atlet melakukan gerakan itu, ya. Kalau tahun lalu kan berbeda. Tahun lalu itu dari mulai tangan kosong babak penyisian, selanjutnya senjata, dan final itu full dari tangan kosong sampai senjata. Nomor pilihan atau nomor selain jurus tunggal tadi, nomor tanding, ya. Tanding itu kelas H, putra maupun putri, itu berat 40 sampai 42 kg. Dan ini bisa diikuti setelah mengikuti jurus tunggal tangan kosong tadi. Jadi diharapkan untuk seluruh provinsi atau daerah itu jurus tunggal tangan kosong ini sebagai sarana, ya, artinya sebagai syarat mutlak untuk mengikuti O2ASN ini. Selanjutnya, peraturan pertandingan. Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan pertandingan pencak silat nasional PBIPSI tahun 2025. Seperti umumnya jurus tunggal. Jadi tetap menggunakan sistem gugur. Walaupun dulu kan kita tahu bahwa untuk jurus tunggal itu memakai pool, ya, tapi untuk tahun ini dan seterusnya memakai sistem gugur. Itu baik untuk nomor tunggal dan nomor pertandingan, kategori tanding. Next. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betul kan? 1 menit. Baik, terima kasih Bapak Puji atas penjelasannya terkait dengan pencak silat. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, kami masih melakukan paparan dan juga penjelasan
Mohon untuk tidak raise hand karena nanti kami akan membuka sesi tanya jawab setelah paparan selesai dari narasumber. Baik, eh, untuk cabang terakhir yaitu cabang olahraga senam atau gimnastik yang akan disampaikan oleh Bapak Pepen Apendi dari Federasi Gimnastik Indonesia. Kepada Bapak Pepen, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati rekan-rekan dari Puspresnas dan rekan-rekan dari cabang olahraga. Hari ini saya akan coba paparkan terkait ringkasan panduan untuk cabang olahraga senam, merupakan cabang olahraga yang kelima dan terakhir. Mudah-mudahan dari penjelasan keempat cabang olahraga terdahulu bisa memperjelas lagi. Belum muncul, Pak? Ya. Ditanya. Perkenalkan, saya nama Pepen Apendi, sebagai Technical Delegate O2ASN tahun 2026 dari Federasi Gimnastik Indonesia. Yang hari ini saya akan coba menyampaikan ringkasan panduan terkait cabang olahraga senam. Tentunya cabang olahraga senam ini hampir sama dengan pelaksanaan tahun lalu, yaitu hanya memperlombakan dua disiplin, yaitu senam artistik putra dan senam artistik putri. Nomor yang diperlombakan untuk tahun 2026 ada pengurangan yang tadinya 4 nomor untuk putra dan 4 nomor untuk putri. Untuk tahun 2026 hanya memperlombakan perorangan serba bisa senam artistik putra dan perorangan serba bisa senam artistik putri. Jadi medali yang diperebutkan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu untuk serba bisa artistik putra, dan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu untuk senam artistik putri. Perlombaan serba bisa memperlombakan 3 alat untuk putra, yaitu lantai, jamur, dan meja lompat. Penilainya akan digabung atau dijumlahkan pada 3 alat tersebut menjadi perorangan serba bisa. Untuk gerakan sama dengan tahun yang lalu, bahkan bisa dilihat bisa di YouTube ataupun di Google untuk memperjelas seperti apa gerakan di lantai, di jamur, dan di meja lompat. Untuk artistik putri ada alat meja lompat, balok keseimbangan, dan lantai. Tentunya ini alat-alat yang diperlombakan mulai di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Hari ini saya mencoba menjelaskan terkait yang ada pelaksanaan di tingkat nasional. Untuk tahun 2026, ya, kita hanya memperlombakan serba bisa yang tadi, ya. Berarti kalau lihat dari kompetisinya hanya kompetisi 1 dan kompetisi 2 atau babak kualifikasi dan serba bisa perorangan putra dan perorangan putri. Rencana agenda yang akan kita laksanakan di tingkat nasional itu yang pertama, di hari pertama itu kedatangan dan registrasi peserta. Di hari kedua itu ada pembukaan secara cabur, pertemuan teknik, penyegaran wasit, dan latihan mandiri. Hari ketiga, peserta diberikan lagi latihan wajib atau latihan atau podium training. Jadi setiap peserta akan diberikan latihan, berarti latihan mandiri 1 hari dan podium training atau latihan wajib 1 hari. Jadi ada 2 kali latihan seperti tahun lalu yang kita laksanakan di 2025. Kompetisi yang dilakukan adalah kompetisi 1 yaitu babak kualifikasi dan kompetisi 2 serba bisa perorangan putra dan putri dan sekaligus penutupan hari keempat dan kelima. Untuk hari ke-6 kepulangan peserta. Next. Ya, ini belum. Ya. Ya. Untuk persyaratan peserta,
ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum, Bapak Ibu bisa melihat di panduan secara keseluruhan. Yang saya sampaikan adalah persyaratan khusus. Ya. Yang pertama, peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada bab 3 Buku Pedoman ODSN tahun 2026. Yang kedua, peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan tingkat provinsi. Yang ketiga, peserta belum pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 dalam kejuaraan resmi yang diselenggarakan PB Federasi Gimnastik Indonesia, Kemenpora, dan Kemendikbud Republik Indonesia. Keempat, peserta belum pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 dalam kejuaraan tingkat internasional yang diselenggarakan oleh FIG, IGU, dan SISON. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk kegiatan di tingkat nasional. Apabila ada hal-hal yang belum tersampaikan, insya Allah kami dari Federasi Gimnastik Indonesia akan melaksanakan Zoom kembali khusus untuk para pelatih, baik itu yang dari kabupaten kota, provinsi, termasuk klub-klub yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.